harapan kami TCIC ini berkembang dengan nanti fasilitas yang akan kita berikan untuk gedung kreatif center. Di sana nanti akan terjadi berbagai macam kreativitas para kaum milenial. Masuk di dalamnya juga ada animasi, ada masuk para kaum muda fasilitas motor juga. Daripada jadi motor, mereka akan bergabung dan melakukan satu kreativitas yang baik untuk Kota Tasikmalaya. Ya, kaum muda punya kreatif, punya kreativitas yang bagus, punya inovasi, berkembang ke depan menjadi jauh lebih baik Kota Tasikmalaya dengan kreativitasnya. Bersama dengan Ketua Umum TCIC atau Tasik Creative and Innovation Committee, dan sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai organisasi yang baru dibentuk ini. Nah, sebelumnya Pak, aku mau bertanya dulu, Bapak namanya siapa ya? Boleh perkenalkan? Nama saya Roni Citra dari subsektor desain komunikasi visual. Jadi pas banget ya Pak, kenapa Bapak bikin Tasik Creative and Innovation Committee? Wah, bagus banget sih Bapak. Nah, aku mau langsung aja sih Pak, tujuan Bapak kenapa sih bikin ini tuh, latar belakangnya gimana sih Pak? Oke. Jadi tujuan kita adalah ingin mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Tasikmalaya tentunya. Karena ekonomi kreatif ini kan menjadi salah satu isu strategis saat ini ya, di industri 4.0 seperti saat ini. Jadi kebetulan di Tasik ini belum ada satu wadah, satu organisasi yang memang concern di pengembangan ekonomi kreatif. Hasil dari rembukan teman-teman pelaku ekraf, maka dibentuklah ini. Jadi untuk mewadahi supaya teman-teman dari pelaku ekraf bisa berkolaborasi dan berkreasi bersama seperti itu. Oke, nah untuk keanggotaannya itu bagaimana ya Pak? Untuk daftarnya atau apakah sudah ada anggota yang tetap, udah paten gitu Pak? Untuk saat ini kita baru pemetaan dulu, pendataan dulu. Nanti kalau misalkan sudah terlihat potensi ekrafnya, baru kita ada pendataan secara rekrutmen member seperti itu. Nah, untuk platformnya kita sudah sediain di website kita, ada tcic.org.id. Oke. Nah, meskipun ada platformnya Pak, saya mau nanya, di sini tuh benar-benar apapun bisa dikreasikan atau ada pakem-pakem patokan tertentu untuk dijadikan di TCIC Pak? Ya, jadi kita patokannya di 17 subsektor yang ada di ekraf ya, mulai dari aplikasi, desain grafis, ilustrasi, pertunjukan, ada musik juga, fashion, pria dan lain-lain lah. Sebenarnya ada 17 total. Jadi kalau teman-teman yang merasa punya usaha atau punya minat di bidang tersebut, tentunya bisa menjadi bagian dari TCIC. Oke, mungkin yang terakhir Pak, pesannya buat anak-anak muda, terutama yang anak muda di Kota Tasikmalaya untuk selalu berkreasi dan kalau bisa ikut TCIC Pak. Ya, untuk teman-teman sobat kreatif di Kota Tasikmalaya, tetap semangat berkreativitas dan terus berinovasi untuk kemajuan Kota Tasikmalaya. Oke. Terima kasih ya Bapak. Bersama Pak Uyung. Dan kita akan tanya-tanya kepada beliau langsung aja. Pak, gimana sih kesan Bapak terhadap acara atau adanya TCIC Tasikmalaya ini? Oke, saya pertama-tama menyambut bahagia ya dengan adanya TCIC Tasikmalaya, karena saya tahu muda-mudi generasi Tasikmalaya itu sangat kreatif. Mungkin kita perlu satu wadah yang istilahnya kita bisa membuat karya bersama-sama. Nah, saya lihat potensi-potensi ini, apalagi sekarang kita di tengah pandemi, kita hanya perlu wadah yang bisa sama-sama membuat sesuatu buat mengangkat nama Tasikmalaya gitu. Jadi istilahnya kedepannya kita gali lagi potensi lokal apa yang kita bisa ekspos, mungkin ada yang kita modif,
jadi suatu hal yang sifatnya baru, jadi terbarukan. Mudah-mudahan dengan ada TCIC ini nama Tasikmalaya lebih mendunia seperti terangkat itu. lagi ya, Lebih Pak. terangkat lagi, ya, Lagi. ya. Ya. Apalagi sekarang lagi pandemi gitu. Betul, ya. Banyak yang scroll sosmed gitu ya. Betul. TCIC di masa pandemi ini bisa makin meluaskan. Meluas dan ini budaya gairah-gairah gitu buat ya. berkreasinya jangan tertutup hanya karena adanya pandemi, karena adanya stay at home, tapi malah kita lebih banyak waktu luang. Ya. Exactly. Betul. Nah, jadi sekarang ibaratnya kita kan ada Zoom meeting segala macam. Contoh, kemarin saya lihat ada komunitas namanya komunitas merajut. Komunitas merajut yang memang rata-rata anggotanya itu yang sudah berusia lumayan berusia tidak muda lagi lah istilahnya gitu. Tapi alhamdulillah kolaborasi dengan TCIC kita membuat videografi tentang beliau dan kita juga kan bisa ngasih masukan produk apa yang misalnya nanti disesuaikan dengan kondisi pandemi ini yang bisa kita angkat bersama, promosikan bersama gitu, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong karena kita harus bersama-sama mengangkat kebudayaan kita, Ya. kreasi kita. Betul. Gimana sih pesan Bapak buat anak-anak muda sekarang, terutama Oke. anak-anak muda yang ada di Kota Tasikmalaya untuk selalu berkreativitas, inovasi di masa pandemi ini? Oke, nah buat anak muda, satu pesan saya, jangan takut salah. Jadi orang berkreasi itu jangan takut salah. Kreasi dulu, tetap nanti kan ada kita-kita yang ikut mengkurasi. Nah gitu, jadi sama-sama kita bawa nama Tasikmalaya untuk lebih mendunia gitu. Oke, terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Semoga Siap. sukses ya Pak. Amin, 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 siap. Terpukau aku menatap wajahmu di remang cahaya sinar pelangi. Lalu engkau tersenyum, ku menyesali diri